Fathia dan temannya itu pengen menjadi sosok Fatimah gitu. Muslimah pembawa perubahan. Benar gitu ya. Ya pastinya kan yang baik, yang taat agama, yang imamnya kuat, yang paling penting bisa menjadi imam untuk istrinya kayak gitu. Untuk saat ini alhamdulillah nggak terpikirkan ya poligami ya, karena ya alhamdulillah masih ada yang Ikhlas tuh susah banget ya, apalagi manusia buat ikhlas tuh wah masih berat sekali sepertinya. mungkin manusia aku udah menghafal, udah sholat nggak pernah tinggal, ya Allah kenapa aku masih diuji, mungkin maksudnya seperti itu Ini ya. kan kita nggak tahu ya ujungnya memang ujung filmnya bakal jadi kayak apa. Takut aku nanti jadi spoiler lagi ngomongnya. Coba aku terapkan seperti ini aja, apakah mungkin bisa menjadi jalan cerita terbaik dalam hidup aku. Karena cinta itu memberi aja, nggak ada meminta. Ya. Nah manusia tuh nggak ada di fase itu tuh sebenarnya nggak bisa gitu. Halo, assalamualaikum, selamat datang di Intalk. Bersama kami, Saya Teguh Rian. saya Dea Nisa. Kalau orang nanya, apa nikah? Nikah sama siapa? Kita bisa jawab, kita mau kuliah dulu. Mau mengikuti jejaknya Fatimah Al-Fihri. Muslimah yang membawa perubahan. Emangnya Kak Fathia mau nikah sama yang kayak gimana sih? Kakak sih pengennya yang bisa bawa kakak ke surga. Ente jangan deketin Fathia, tapi deketin pemilik hatinya Fathia. Buat aku, komitmen rasa saling suka itu cuma pernikahan. Selain itu nggak ada baik-baik ya. Jadi kalau menikah... Oke, aku mau nikahin kamu. Menikah itu kan ibadah. Based on true story. Iya benar. Ya karena karya Mbak ini Nusaybah Zahra juga kan, dan ini filmnya alhamdulillah setelah kita baca itu oke banget ya gitu ya. Sedih nggak pas pertama kali baca novelnya, pas baca Pasti. pertama kali skripnya sedih nggak? Pasti dong, karena waktu baca sinopsis itu kayaknya ujian hidup banget gitu kan. Bener. Luar biasa. Jadi benar-benar the most touching true story. Jangan deketin Fathia, tapi deketin pemilik hatinya Fathia. Buat aku, komitmen rasa saling suka itu cuma pernikahan. Selain itu nggak ada baik-baik ya. Jadi kalau menikah... Oke, aku mau nikahin kamu. Menikah itu kan Pertama kali aku ketemu tuh bener-bener setelah aku akhirnya mendapatkan peran Fathia ini. Jadi pertama kali ketemu sama Kak Iba, sama Ustadz Randy juga. Dan pertama kali ketemu, jadi aku nggak tahu kalau misalnya skripnya ini based on novel bestseller gitu, aku nggak tahu sama sekali. Pas diceritain terus aku baca, terus ketemu sama Kak Ibah baru kayak, Kak Ibah, aku kayak nggak tahu mau ngomong apa karena Inilah yang di novel itu gitu iya ya. ternyata gitu. Ya. Rian gimana? Kalau aku karena ini belajar waktu pada saat workshop tuh sama Ustadz Randy, aku langsung kayak cara ngomong Ustadz Randy itu aja beda gitu. Ini aku ngebayangin ini waktu kan ada dua karakter ya kalau Rehan ya. Gimana ya waktu Ustadz Randy ini waktu masih gaul ya, masih ngedeketin wanita yang dia cintai, belum settle lah untuk di bidang agamanya itu. Karena pada saat kita ketemu Ustadz Randy itu udah yang pembicara, cara ngomongnya lembut, terus paham agama juga. Jadi tuh ini Ustadz Randy ternyata bisa menjadi inspirasi banget sih untuk kita semua lah gitu. Menikah itu kan ibadah. Jalan untuk mendapatkan ridho Allah, jalan pengabdian. Maksud Abi ada yang mau ngelamar dia. Satya. Ya Allah, Bi. Satya itu kan seumuran kita. Kalau memang... Kalau aku sebagai Dea ngeliatin tentang perjodohan, aku big no kalau aku. Zaman sekarang gitu Zaman ya. sekarang big no banget sih. Apalagi dengan orang yang terlampau umurnya jauh banget. Dan bukan cuma masalah umur jauh banget ya, tapi karena dia sudah punya istri itu. Jadi sebenarnya sih kalau Dea ngeliatnya kayak gitu. Kalau Fathia karena dia orang yang menurut sama orang tua, jadi taat pada orang tua, dia berbakti sama orang tuanya. Jadi kalau Fathia mungkin ngelihatnya
shock aja sih gitu. Kok bisa-bisanya abinya kepikiran untuk menikahkan dia sama orang yang seumuran sama abinya gitu. Wah. Tentang poligami untuk saat ini alhamdulillah nggak terfikirkan ya poligami karena ya alhamdulillah masih ada yang masih bisa menjaga pada saat ini gitu. Mungkin ada orang yang poligami karena sesuatu tapi ada juga mungkin karena sunnah atau membantu, dan itu juga nggak bisa sembarangan kayak poligami tanpa mengetahui istri pertama gitu, karena semua itu pasti ada syaratnya. Tanpa diketahui dia harus ada izin pasti. Bener kan? Benar. Jadi kalau misalnya di film Perjalanan Pembuktian Cinta ini sebenarnya dijelaskan sebenarnya poligami sebenarnya itu harusnya seperti apa. Dan apa banyak untuk berpoligami tuh banyak lah. Iya. Di titik-titik kan tuh Benar. banyak lah gitu, nggak cuman asal Islam harus poligami, nggak cuman kayak gitu doang. Jadi kita juga banyak perdebatan waktu kita reading, waktu kita Benar. workshop tuh kita banyak perdebatan, perdebatan. banget karena aku juga ilmunya nggak terlalu banyak soal, Belum terlalu jauh ke iya sana. belum terlalu jauh ke sana, jadi kita Iya. banyak pertanyaan gitu karena kita nggak mau jadi false information buat Benar. orang yang menonton gitu. Karena di bidang agama ada yang bilang begini, kalau di bidang kehidupan hukum undang-undang harus ada izin istri yang pertama. Nah, Nah, jadi kita benar. nggak terlalu paham dan harus banyak belajar dan tanya lagi sih pastinya pada saat itu. Dan kita nggak mau nanti film kita dijadiin kayak alasan kita nonton film ini kok katanya dalam PPC katanya Iya. boleh kok poligami asal Iya. poligami aja. Nggak Nggak gitu. gitu. Ada aturannya ya sayang Iya. saya. Jangan salah tangkap ya. Jangan salah tangkap ya, ada syariatnya gitu. Iya. Memang pernikahan ini memang harus terjadi. Saya punya persyaratan. Yang aku pilih bukanlah dia, tapi aku memilihmu, ya Allah. Jika memang pernikahan ini membuat aku semakin dekat dengan Pokoknya Umi nggak rela titik. Umi harus rela. Abi kepala keluarga di sini. Dan ini keputusan Abi. Ikhlas memang berat nak, tapi Umi percaya kau kuat. Ikhlas dia. Ikhlas nak. Fatia diperlakukan seperti Kalau menurut aku ikhlas itu ya udahlah, mau gimana pun kemauan kita, kita serahkan aja sama Allah semua, karena mau gimana pun mau kita kepepet itu ini, tapi kalau kita udah serah sama Allah ya udah kita jalankan aja. Itu udah berserah diri, bertawakal, itulah namanya ikhlas. Kalau aku ikhlas, ikhlas tuh susah banget ya, apalagi manusia buat ikhlas tuh wah masih berat sekali sepertinya, apalagi kalau di film PPC ini dengan masalah-masalah yang Fatia hadapi. Tapi kemarin aku sempat dengar juga dari Ustadz Sony, kata Ustadz Sony, yang menurut kita baik untuk kita belum tentu baik untuk kita. Yang menurut kita buruk untuk kita mungkin itu yang baik menurut Allah. Jadi ikhlas itu menurut aku kayak gitu kali ya. Kita percaya aja sama takdir yang udah dikasih sama Allah. Benar. pelacur, Abi. Jangan mulut Umi. orang bilang pernikahan semestinya hari ketika cinta berbuah kebahagiaan. Tapi itu kalau kita menikahi orang yang kita cintai. Kalau menurut aku sih gimana ya? Jadi bingung ya ngomongnya. Lebih karena menurut aku kalau di ini kan kita nggak tahu ya ujungnya memang ujung filmnya bakal jadi kayak apa. Takut aku nanti jadi spoiler lagi ngomongnya. Iya, benar. Tapi maksud aku balik lagi, sebenarnya inti dari film kita ini adalah percaya sama takdir Allah, percaya sama apa yang sudah ditakdirkan sama Allah. Jadi walau bukan yang dipilihkan sama orang tua, tapi di sini kan dari tadi Fatia juga berkali-kali ngomong kalau jalan pilihannya ini adalah jalan yang dipilihkan sama Allah. Dia memilih Allah, bukan memilih apa yang dipilihkan sama orang tuanya, bukan memilih karena memang harus orangnya itu, bukan kayak gitu. Tapi dia percaya dengan menjalani jalan pilihannya nantinya pasti akan berujung dengan indah gitu. Ngapalin Al-Quran nggak boleh diuji. Makanya di sini Kak Putri jelasin kan sebagai siapa namanya kalau Kak Putri, karena aku di sini nggak ketemu. Di sini tuh Nggak ada namanya nggak ada kayaknya. namanya Ketemu soalnya. gitu aja Jadi ya. ceritanya dia stranger yang emang Ketemu di jalan. iya. Gitu kan. Oke, jadi maksudnya di sini mungkin
mungkin manusia mungkin aku udah menghafal, udah sholat nggak pernah tinggal, ya Allah kenapa aku masih diuji? Mungkin maksudnya seperti itu ya di scene ini gitu. Ya mungkin Fatia gitu ya kali. Benar. Aku udah taat kepadamu ya Allah. Aku selalu misalnya sunnah udah aku ambil, wajibnya juga udah aku kerjakan. Bahkan aku udah hafizoh ini kenapa masih diuji? Nah, mungkin kakak yang tidak bisa melihat ini apa ya, ketemu batinnya tuh kayak ketemu dan dia paham gitu. Benar. Makanya dia bilang ketaatan tuh tidak boleh diuji gitu kan. Benar. Dan siapa bilang maksudnya kayak siapa bilang kalau misalnya kita udah taat, karena yang sebenarnya yang butuh sholat, yang butuh ayat-ayat itu bukan Allah, yang butuh tuh Manusia. kita. Karena untuk kehidupan kita yang akan selamanya nanti di surga insya Allah gitu. Jadi jangan selalu. Jadi ini sebenarnya buat orang-orang yang selalu bertanya kenapa aku sih terus-terusan yang diuji, kenapa sih masalah terus-terus datang ke hidup aku. Gak apa-apa diuji terus, itu artinya Allah masih ingat sama kita, Allah masih pengen kita untuk naik kelas. Benar. Allah masih kasih kita ujian supaya kita terus juga ingat sama Allah gitu. Ya, dan belajar kesabaran pastinya. Benar. Aku gak kuat. Aku gak kuat. Pembuktian cinta itu menurut aku kita cinta itu nggak bisa hanya kepada manusia ya. Kita juga harus cinta kepada Allah untuk agar semuanya itu lebih diridhoin sama Allah. Jadi cinta itu kita buktikan dulu cinta kita ke Tuhan itu seperti apa, kepada Allah itu seperti apa, baru kita ke manusianya. Karena kan banyak banget yang pernah bilang kita cinta banget sama orang tua, cinta sama anak, sampai kalau misalnya sesuatu saat diambil Allah kita tuh meronta-ronta tuh nggak boleh kan. Nah jadi cinta itu adalah bisa dibilang keikhlasan seumur hidup pastinya. Itu sih menurut aku. Mantap. Tapi seperti itu karena kita Bener. kalau misalnya ada yang diambil sama Allah gitu kita nangis, atau ada yang hilang kita cariin, kayak cinta banget tuh sama manusia, sama barang. Kita nggak pernah ingat sama Allah. Kita dibuat sama Allah dan dikembalikan lagi sama Allah gitu. Jadi yang penting adalah ikhlas dalam hati apapun itu yang terjadi. Nah, aku setuju banget sih. Malah aku pernah dengar kalau misalnya cinta itu sebenarnya cuma ada antara Allah sama umatnya aja. Karena karena cinta itu memberi aja, nggak ada meminta. Iya. Nah manusia tuh nggak ada di fase itu tuh sebenarnya nggak bisa gitu. Karena ketika kita memberi pasti kita ada harapan untuk mendapatkan kembali gitu. Jadi ada yang bilang perasaan cinta itu cuman antara Allah sama umatnya aja gitu. Jadi kalau menurut aku perjalanan pembuktian cinta ini apalagi film kita itu tuh ngebahas bukan cinta sesama manusia. Jadi sebenarnya bukan romance antara Fatia sama Raihan, tapi antara romance antara umat-umatnya ini kepada Allah gitu. Kalau yang udah kita bahas di workshop sebelum syuting tuh kita ada workshop 2 minggu dan kita ngebedah semuanya. Kalau Rehan itu adalah sosok yang gimana ya, anak kota, karena nggak dijelasin udah selesai kuliah atau belum tuh nggak jelasin, dan orang tuanya pun ada gitu. Alhamdulillah keluarga yang sederhana. Yang pasti dia anak kota yang bukan anak gaul gimana tapi yang masih ya agama dalam Islamnya juga so-so lah kalau kita bilang, yang biasa-biasa aja. Bahkan waktu dia mau deketin Fatia aja pura-pura belajar Al-Quran, pura-pura ini belum mendekati Fatia tuh bukan mendekati Allahnya dulu, tapi dengan kayak pada umumnya lah, oh ini saya suka dengan cewek ini, ngedeketin langsung gitu. Memang masih kayak bisa dibilang playboy, bukan playboy tapi ya, tapi seperti itulah gitu karakternya kalau Rehan. Sehingga jadi spoiler ya kalau terlalu jangan banyak-banyak terlalu panjang ya, jadi mungkin segitu dulu ya karakter pertama. Yang pasti pokoknya Raihan sih orang baik. Orang baik, bukan yang gimana-gimana. Cuman hanya karena suka dengan makhluk Allah ini, tapi dia mungkin masih salah cara awalnya seperti benar, itu. jadi dia mencari cara untuk gimana caranya mendekati Fatia Iya, gitu. benar sekali. Raihan ini. Hampir terspoiler. Iya, hampir loh dikasih tahu semuanya. Benar. Kalau Fatia itu Fatia tuh
penghafal Al-Quran, dia juga pengabdi di pesantren, dia taat sama agamanya, terus dia juga berbakti sama orang tuanya. Jadi dia benar-benar orang yang lurus-lurus aja. Bahkan dideketin sama Raihan dia selalu langsung cabut. Gak peduli. Iya. Iya, proses pendalaman karakter ya. Yang seperti saya bilang tadi, memang sebelum syuting itu kita ada kayak 2 mingguan ya, kalau nggak salah kita workshop, kita belajar, kita coach lah dibantu sama Kak Putri, Kak Yudidia Putri. Di situ kita belajar, apalagi kita nggak syuting sama yang kayak aku kan masih baru banget kan, tapi ada Dea Anissa, ada almarhum Om Yayu, kan senior-senior, ada Om Doni Damara, Kak Elma, ada Kak Poni, dan ada Mujaki juga. Jadi di situ kita sharing, kita reading bareng terus. Bahkan sampai cara jalan aja kita sambil belajar loh. Benar. Cara jalan itu. Jadi banyak banget proses pendalaman karakter sebelum syutingnya berjalan gitu. Dan kita cukup terbantu banget ya, Iya. apalagi dengan workshop itu kita semuanya dibahas gitu, awal mula karakternya, Bener. terus gimana akhirnya scene itu terjadi, dan kita bahkan reka adegan juga, sempat reka adegan scene-scene-nya supaya membantu ketika kita syuting. Jadi kita nggak usah capek-capek lagi untuk ngebayangin nanti kayak gini gitu. Kita semuanya alhamdulillah ya lancar lah pas kita workshop itu. Ya bahkan alhamdulillah yang punya cerita ini sampai ketemu langsung sama kita. Itu Bener. yang alhamdulillah banget untuk memudahkan kita memerankan si karakter. Bahkan kita ini. bisa nanya-nanya langsung ya Bener. sama Kak Iba, sama Ustadz Iya. Randy, kita bisa nanya-nanya langsung gimana sih perasaannya saat itu, atau apa yang Bener. dirasakan, maunya seperti apa Iya. yang ditampilkan, kayak gitu-gitu Iya, sih. cara bicara Ustadz Randy yang pertama sama yang kedua itu seperti apa, sampai segitu yang kita bedah gitu. Yang pertama, alhamdulillah rezeki nggak boleh ditolak ya. Iya, benar. Itu yang paling penting. Karena nanti pantang gitu, itu nggak boleh. Alhamdulillah rezeki dari Allah. Yang kedua, setelah dibahas sama manajer aku juga, sama produsernya, cerita, dan setelah baca sinopsisnya kayak ini bagus juga ceritanya, karena ceritanya ini memang cerita Islami ya, ketaatan seorang Fathia nggak hanya ke orang tua tapi ke Allah juga, bahkan dia menjalani dengan ujian hidupnya. Dan ini menurut aku ceritanya bagus banget ya, apalagi dibantu kita sama Rehannya ya, pasangannya, yaitu saya lihat nih kayaknya ceritanya cocok banget nih, karena kalau yang para karakter pertama saya lebih mudah memainkannya. Jadi kayaknya ini boleh dicoba deh, apalagi ini merupakan film pertama. Jadi alhamdulillah qadarullah langsung saya ambil gitu. Sebenarnya kalau teknis di lokasi syuting kita nggak pernah tahu ya, lagi panas tiba-tiba hujan. Ini Kita lagi, pernah nunggu lama banget sih. Pernah. Kayak kita harusnya adegan eksterior day, dan hari itu Iya. emang eksterior day semua, terus kita harus menunggu hujan karena seharian hujan. Kita Hujan. kayak ya Allah tolong bantu. tolong bantu. Ini insya Allah filmnya bagus. Iya. Gitu-gitu kan. Tapi alhamdulillah sih begitu selesai kita langsung bisa take ya Iya. waktu itu gitu. Paling kayak gitu-gitu sih, karena memang ya namanya cuaca kita nggak Bener. bisa gugat Iya. gitu. Apalagi kita juga ada syuting sama bayi, Bener. terus kita ada ya kayak gitu-gitu. Kalau alam tuh kita nggak Iya, bisa bener. ini. Tapi Apalagi sama bayi ya, iya. paham dong pasti seperti apa kan. mood-moodnya kita nggak bisa atur Iya, soalnya kalau bayi. Bener. Dan juga kalau aku sih kendalanya agak susah ya kalau syuting di tempat yang agak berisik gitu. Bener. Mungkin nggak tahu yang lain ya. Kalau aku tuh paling nggak bisa fokus karena kayak di laut itu kan anginnya kencang banget. Bahkan dia udah ini belum ya. Jadi kan nggak kedengeran. itu bener yang merupakan tantangan, bukan mengganggu ya, tantangan banget. Dan sekalian belajar lah, di tempat ribut ternyata harus fokus juga untuk mendengarkan lawan main gitu. Ya kita nggak boleh keganggu ya kayak Iya, gitu-gitu. kalau- bener. Kan angin laut tuh kencang banget kan. Iya, Kuping kan, kalau seperti take itu. berulang kali sih alhamdulillah sih Nggak terlalu banyak sih kayak gitu, karena kita terbantu sama workshop yang kita udah melakukan reka adegan Iya. itu gitu. Jadi kita persinsinnya udah tahu lah Udah tahu. akan menjadi seperti apa, karena kita readingnya juga cukup lama. Cukup lama. Jadi kita tahu, kita udah ngomong nanti kita maunya kayak gini ya, kita udah berdiskusi lah gitu. Iya,
gimana ya? Sebenarnya alhamdulillah sih karena kita juga dijagain sama Ustadz Ustadz. Randy gitu di lokasi syuting. Bahkan sebelum mulai syuting kita jadi punya rutinitas kalau misalnya kita setiap mau mulai itu harus 1 ayat setiap hari gitu. Jadi itu udah jadi rutinitas gitu. Ya alhamdulillah ini menjadi apa ya? Bukan hanya pencetus tapi kayak ya mungkin ini bisa diikuti sama orang-orang yang memang ngerasa adegan maksudnya kayak Islami tapi kok banyak adegan ininya banyak adegan. Benar. Insya Allah di film PPC ini kita nggak ada adegan sentuhan ada. sama sekali. Bahkan aku sama Rian aja kita jarang ada lihat-lihatan mata juga jarang karena emang kita menjaga banget. Aku walaupun di film PPC ini ada sama almarhum Om Yayu Unru itu bapak sama anak tapi nggak ada adegan sentuhan juga karena gimana pun di kehidupan nyata kita bukan muhrim jadi kayak gitu-gitu sama Om Doni juga kayak gitu jadi emang kita menjaga banget tidak ada sentuhan gitu ya sebuah tantangan sih ya buat kita buat para aktor ini sebuah tantangan karena aku baru pertama kali banget kayak gini dan kita harus menyampaikan rasa dengan tanpa sentuhan. Iya, benar sekali makanya kalau pada saat take mungkin nanti pada saat nonton mungkin ngelihat kebanyakan nunduk ya memang kita menjaga Kayak pandangan. gitu, Nunduk mulu. iya. Karena kan memang anak-anak pesantren nunduk gitulah ceritanya kan. Sesuai karakter lah Sesuai ya karakter. gitu. Dan insya Allah semoga sebenarnya film lain juga mungkin ada yang seperti ini dan bagus banget. Nah semoga film kita bisa menjadi yang terbaik juga dan bisa menjadi contoh yang lebih baik lah untuk film-film religi selanjutnya. Iya Gitu. benar. Kalau aku saat ini terasa. Bukan maksudnya ya pasti terasa lah mau lagi ada sesuatu atau enggak pasti terasa banget. Dan berasa banget sih aku gak bisa bilang soalnya berasa banget pasti. Gitu. Kalau aku sih dari awal aku menerima film Perjalanan Pembuktian Cinta kayak ada ada getaran yang berbeda aja gitu karena ini ya didukung sama orang-orang yang sangat mengerti agama terus juga kita bukan cuman kita ngerasa kayak ya Allah besar banget gitu karena kita terbantu banget gitu tapi aku juga banyak dapat ilmu soal agama aku dan yang tadinya aku ngerasa kok jauh banget ya sama agama gitu tapi alhamdulillah karena film ini jadi merasa makin dekat, merasa makin didekatkan dan bahkan gak cuman sepanjang sebelum film pre-production, production sampai kita promo ini aja aku banyak dapat pengetahuan ya nggak bener nggak kita karena kita tetap sharing gitu sama masih ketemu masih ketemu gitu dan setiap ada yang abis selesai nonton mereka tuh kayak pada menceritakan kayak maksudnya cintanya mereka sama Allah jadi kita kayak wah. Aku kemarin ada ketemu ibu-ibu yang kayak aku juga merasakan hal kayak gini iya kayak gitu-gitu jadi ya aku merasa kebesarannya juga sih selama aku proses berada di dalam film Perjalanan Pembuktian Cinta ini. Ya semoga untuk teman-teman atau siapapun itu yang udah nonton film ini bisa merefresh diri lah pastinya. Benar. Itu yang paling penting karena mungkin sebelumnya kita ada kayak wah aku masih banyak banget kurang di bagian ini apalagi mungkin ada yang cerita relate. Coba aku terapkan seperti ini aja apakah mungkin bisa menjadi jalan cerita terbaik dalam hidup aku mungkin seperti itu nantinya. Mungkin kita nggak pernah tahu kan saat ini ada yang seperti itu. Dan setelah nonton film ini menjadi dibuka sama Allah jalannya gitu. Ya, semoga film ini bisa menjadi contoh atau inspirasi lah untuk yang sedang menjalankan masalah ini. Bukan hanya tontonan tapi tuntunan ya. Tuntunan. Bukan hanya tontonan tapi tuntunan benar-benar. Benar. Kamu dulu? Kok Aku dulu. melempar silakan. Oh boleh. Aku seperti biasa. Kalau menurut aku satu kata untuk film ini adalah keikhlasan. Ya. Bener kan? Kenapa? Gak apa-apa tadi mau ngomong itu. Oh ya udah, aku ganti ya. Aku ganti ya. Gak apa-apa. Banyak. Gak apa-apa. Oke, ya karena menurut aku ikhlas itu membuat hati tenang jadi tenang ya walaupun awal menjalankannya nggak tenang tapi karena kita udah bertawakal berserah kepada Allah apapun yang terjadi kita jalankan karena manusia cuma bisa menentukan tapi Allah yang kita manusia cuma bisa berencana tapi Allah yang menentukan gitu jadi bagusnya serahkan aja sama Allah insya Allah pasti bakal diberi jalan yang terbaik dari Tuhan kita. Kalau aku satu kata buat film ini relate. Kenapa relate? Karena semua yang terjadi di film ini pasti yang nonton apapun permasalahannya di kehidupannya pasti merasa pernah ada di posisi ini. Benar. Jadi kenapa aku
kasih satu kata relate ini, karena yang tadi ya kalian mungkin mikir aku sendirian di hidup ini, aku ditinggalkan sama orang-orang yang aku sayangi, aku ditinggalkan sama Allah, kok nggak ada yang bantuin aku. Tenang aja, kalian nggak pernah sendirian kok. Abis kalian nonton ini pasti kalian merasa kayak gitu. Tatot. Aku nggak setuju karena apa ya? Kalau aku lebih gak tahu, aku nggak suka aja gitu ditentukan harus gini jadi aku nggak setuju karena itu. Jadi kalau aku pribadi aku nggak begitu setuju sama perjodohan. Mungkin dikenalkan nggak apa-apa, tapi sama-sama kayak, tapi kalau dipaksakan harus sama itu enggak sih. Tapi kalau diperkenalkan kayaknya nggak apa-apa sih. Iya. Gitu. Kalau untuk zaman sekarang kayaknya nggak ada lagi yang perjodohan ya. Tapi mungkin untuk yang para jomblo-jomblo ini, nah mungkin dikenalin sama orang tua. Tapi orang tuanya bukan yang terlalu maksa harus nikah sama dia, nggak gitu. Mungkin perkenalan dulu, kalau cocok alhamdulillah, kalau enggak yang enggak berarti belum berjodoh. Seperti itu mungkin cocok kali ya. Tapi kalau dijodohkan seperti Fathia nggak dulu deh gitu ya. Nggak dulu, karena kan ya nikah itu kalau bisa seumur hidup sekali gitu. Kalau bisa. Tapi takdir Allah lagi yang menentukan semuanya. Ya seperti itu. Aduh, aku kayaknya nggak setuju deh. Apa? Ayo. Kok bingung Iya, nggak setuju. Iya. Aku nggak setuju soalnya perasaan itu kayaknya harus diungkapkan gitu. Kalau nggak tahu, karena kita nggak pernah tahu. Maksudnya kita nggak bisa membaca pikiran orang lain, nggak bisa membaca perasaan orang lain. Jadi kalau emang suka, kalau emang ada perasaan, lebih baik diungkapin sih daripada dipendam-pendam, nanti kasihan. Iya, karena hati ini bukan jadi ajang untuk dipendam-pendam ya. Bagusnya tuh dilepas aja, biar fresh hidup, biar enak berpikir dan hati tenang. Karena kan kalau kerja ataupun sekolah, mood itu harus bagus gitu kan. Jadi ya udah lepas aja. Tapi mungkin ada juga orang yang nggak pede kali ya, mungkin speknya terlalu tinggi atau apapun itu gitu kan. Terlalu tinggi nggak tuh speknya? Enggak. Kalau menurut aku sih daripada dipendem-pendem, mending bagus, diungkapin. Kalau misalnya udah diungkapin terus orangnya ternyata nggak suka sama kita cepet move on ya, bener kan? Lebih lega daripada dipendem-pendem dulu nanti jadi batu, kasihan jadi penyakit, nggak boleh guys. Ilmu nih buat teman-teman nih, mungkin ada yang nggak berani ngungkapin karena yang kamu suka tuh terlalu tinggi, terlalu hype ini. Jadi bagus disampaikan, kalau nggak berhasil ya udah alhamdulillah. Tenang aja, nggak ada yang terlalu tinggi kok. Kita setara semuanya di mata Allah. Ya. Bener banget. Itu yang paling penting. Bener sih. Tengah-tengah gitu. Tengah-tengah boleh. Setuju deh. Setuju. Karena memang bener cinta itu harus dibuktikan ya, agar kalau yang mungkin sedang menjalani hubungan atau apapun, biar kelihatan ini sebenarnya bener nggak sih gitu. Perasaan cinta itu emang harus dibuktikan, karena gimana ya bilang jelasin ya? Gimana? Bingung. Ya cinta tuh memang harus dibuktikan gitu, karena kan. Tapi dibuktikannya bisa dengan banyak macam ya gitu. Iya, kalau bisa kan dengan effortnya. Kalau kayak Raihan kan ada effortnya gitu. Gimana cara tuh bisa, ini harus dapet nih gitu. Kalau kayak film Perjalanan Pembuktian Cinta kan, pembuktiannya cintanya tuh banyak gitu. Bener. Dibuktikan gitu. Harus dikeluarkan gitu. Ya seperti itu lah. Kayak gitu lah ya. Gitu kan yang mau dijelaskan itu kan. Karena kan kita kan menjalani hubungan tuh panjang dan lama gitu kan. Jadi memang harus buktikan terus menerus. Gak boleh disimpan terus. Cara tersendiri kamu gitu. Satu, dua, tiga. Setuju. Karena yang namanya juga kehidupan ya. Jadi apapun itu kita harus setuju. Biar apa? Biar cepat ngelewatinnya. Biar cepat dewasanya juga. Karena ujian itu merupakan pembelajaran kita untuk bisa sabar dan ikhlas. Bener. Itu sih menurut aku. Jadi kalau katanya sih, kalau kita sekolah kan kita diuji biar naik kelas. Nah sama kayak kehidupan. Keren. Kita diuji supaya kita naik kelas. Keren banget gitu. Bener gak? Aku nyuri itu kata-kata Ustadz Randy. Oh iya bener.
Tapi kayak iya? gitu. Aku sering loh disampein kan, sering Iya, chatting, kayak gitu. sering ketemu saat akhir-akhirnya ketemu gitu kan, sharing. Jadi gitu sih. katanya sih kayak gitu. Makanya kita Naik kelas jangan ya. ngerasa ujian itu tuh terus-terusan bikin kita jadi terpuruk. Enggak, kita harus semangat terus dengan ujian. Belajar aja terus. Kalau misalnya kita belajar, insya Allah bisa melewati semua ujiannya. Kayak ujian sekolah kan. Bener, dapet kayak nilai ujian. bagus, naik kelas. Dan bahagia jangan sedih lagi. kalau misalnya dapat nilai jelek. Iya. Jangan sedih karena kita masih bisa dapat ujian yang lain lagi. Ya, belajar lagi berarti gitu. Kayak ujian bener ya, belajar lagi. Bener. Belajar lagi. Belajar kalau- lagi. Bener-bener. Gila. Hari ini pinter aku. Iya sama. Biasa agak gimana. Gimana, makasih loh. Enggak, akunya maksudnya. Akunya maksudnya biasa agak ya gitulah sosok. Aku setuju banget karena Allah itu nggak akan menguji manusianya sesuai kemampuan kita. Jadi apapun yang Allah berikan kita jalanin aja, kita selesaikan baik-baik karena setelah itu bakal ada cahaya indah insya Allah. Nantinya ya kata Ustadz seperti itu ya, setiap saya sharing nantinya bakal ada keindahan lah di balik semua ini gitu. Benar. Seperti tagline kita apa, Rian? Iya. Menjalani jalan pilihannya tidaklah selalu mudah tapi pasti selalu indah. Hampir lupa loh. Kaget ditembak langsung tapi keren. Assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa nonton ya film Perjalanan Pembuktian Cinta. Insya Allah tayang pada Bakal tanggal. tanggal 7 Maret 2024 di bioskop kesayangan kalian. Jangan lupa nonton. Sampai ketemu di bioskop. Bye. Terima kasih semuanya. Yang udah nonton Intot. Sampai jumpa lagi.